Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Kamini dengan NIM 22381092025. Saya mahasiswa IAIN Madura, Fakultas Tarbiyah, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Dengan membuat video ini untuk memenuhi UTS, matkul atau mata kuliah tentang keterampilan dasar konseling. Berikut akan saya paparkan tentang materi tersebut. Dan kelemahan pada diri saya. Kelebihan dalam diri saya yaitu bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Sedangkan kelemahan dalam diri saya yaitu susah mengontrol emosi. Soal yang kedua yaitu apa yang harus Anda lakukan untuk menghilangkan, mengurangi, memperbaiki perilaku negatif atau kelemahan yang Anda miliki. Yaitu yang harus saya lakukan dalam menanggulangi sifat negatif dalam diri saya adalah memahami emosi tersebut, yaitu mencoba untuk mengenali emosi apa yang sedang saya alami, mengapa emosi tersebut muncul, dan bagaimana emosi tersebut mempengaruhi diri pikiran saya. Dan sebisa mungkin saya belajar cara mengontrol emosi yang ada dalam diri saya. Soal yang ketiga, kaitkan dengan sifat dasar yang harus dimiliki konselor, sikap atau kepribadian seperti apa yang harus dimiliki konselor yang ada pada diri Anda. Saya memiliki sifat yaitu sebagai pendengar yang baik. Tentunya memiliki kemampuan seorang pendengar yang baik adalah kelebihan yang sangat berharga. Tentunya bukan hanya merupakan ciri positif dalam diri saya, akan tetapi juga merupakan sebuah karakteristik yang penting dan diperlukan oleh seorang konselor dalam menjalankan tugasnya. Kemampuan mendengarkan dengan baik menciptakan dasar yang kuat untuk sebuah hubungan konseling yang efektif dan produktif. Soal yang keempat adalah jelaskan keterampilan dasar konseling apa saja yang sudah Anda pelajari dan berikan definisi beserta contohnya. Yang pertama adalah opening atau pembukaan. Tahap awal dari sesi konseling di mana konselor memulai interaksi dengan konseling. Ini adalah saat di mana konselor menciptakan suasana yang nyaman, menjelaskan proses konseling, dan menetapkan tujuan sesi. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang baik antara konselor dan konseli, serta untuk memberikan arah pada sesi konseling yang akan datang. Contoh dari opening tersebut yaitu sapaan, seperti selamat pagi, nama saya Aisyah. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Yang kedua adalah pengenalan diri. Contohnya, saya adalah Aisyah dan saya akan menjadi konselor Anda hari ini. Yang kedua adalah attending. Attending dalam konseling yaitu merujuk pada keterlibatan aktif konselor dalam mendengarkan dan memberikan perhatian kepada konseli. Ini adalah keterampilan penting dalam proses konseling yang melibatkan pemahaman, pengamatan, dan respon terhadap klien dengan cara menunjukkan empati dan kehadiran sejati. Contoh dari attending ini yaitu isyarat tubuh. Konselor menggunakan isyarat tubuh yang terbuka dan ramah untuk menunjukkan bahwa mereka terlibat dalam percakapan. Yang kedua adalah kontak mata. Konselor membuat kontak mata yang sesuai dengan konseli, menunjukkan bahwa mereka benar-benar mendengarkan dan diperhatikan. Yang ketiga yaitu acceptance atau penerimaan. Acceptance atau penerimaan
merujuk pada sikap konselor yang menerima klien tanpa menghakimi, mengkritik, atau menghakimi klien atas pandangan, perilaku, atau pengalaman mereka. Penerimaan adalah elemen penting dalam membangun hubungan konseling yang positif, yang pada gilirannya membantu klien merasa aman untuk berbicara tentang masalah mereka. Contoh dari acceptance atau penerimaan ini adalah empati. Konselor menunjukkan empati terhadap perasaan dan pengalaman klien, bahkan jika mereka tidak setuju dengan mereka. Misalnya, saya bisa melihat bahwa ini adalah situasi yang sulit bagi Anda. Yang keempat yaitu restatement atau pengulangan. Dalam bimbingan konseling, restatement adalah teknik komunikasi di mana konselor mengulangi atau merangkum apa yang dikatakan oleh klien dengan menggunakan kata-kata atau frasa mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk menegaskan pemahaman konselor terhadap apa yang dikatakan klien, memberikan umpan balik kepada klien, dan memungkinkan konselor untuk memastikan bahwa mereka mendengarkan dengan cermat. Contoh dari restatement atau pengulangan ini yaitu klien, saya merasa sangat kesepian akhir-akhir ini. Saya merasa seperti tidak ada yang peduli dengan saya. Konselor bilang, Anda merasa sangat kesepian dan seperti tidak ada yang peduli dengan Anda. Reflection of feeling. Reflection of feeling atau refleksi perasaan adalah teknik komunikasi dalam bimbingan konseling di mana konselor mencoba untuk memahami dan merasakan perasaan klien dan kemudian mencerminkan kembali perasaan tersebut kepada klien dengan menggunakan kata-kata atau frasa yang sesuai. Contohnya seperti klien, saya merasa sangat marah pada diri saya sendiri karena gagal dalam ujian penting ini. Konselor berkata, Anda merasa sangat marah pada diri sendiri karena hasil ujian tersebut itu pasti merupakan perasaan yang sangat sulit. Yang keenam yaitu clarification atau klarifikasi. Clarification atau klarifikasi dalam bimbingan konseling adalah teknik komunikasi di mana konselor mencoba untuk memahami dengan lebih baik apa yang dikatakan oleh klien dengan meminta penjelasan lebih lanjut atau mengungkapkan ketidakjelasan. Contohnya seperti klien, saya merasa sangat benar-benar terjebak dalam rutinitas sehari-hari saya. Konselor berkata, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang rutinitas harian Anda? Apa yang membuat Anda merasa terjebak? Yang ketujuh yaitu paraphrasing. Paraphrasing dalam bimbingan konseling adalah teknik komunikasi di mana konselor mengulang kembali apa yang dikatakan oleh klien dalam kata-kata konselor sendiri. Akan tetapi dengan tetap mempertahankan inti dari apa yang dikatakan oleh klien. Contoh dari paraphrasing ini yaitu klien, saya merasa sangat cemas tentang ujian ini. Saya khawatir gagal dan merasa stres. Konselor menjawab, Anda mengatakan bahwa Anda merasa cemas dan stres tentang ujian ini dan Anda khawatir akan gagal. Apakah itu benar? Terima kasih sudah menonton video ini dan sudah mendengarkan materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.